Halo, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Pernah dengar mitos kalau pemasaran digital dan tradisional itu ibarat air dan minyak yang nggak bisa disatukan? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan mitos itu. Kita akan bahas gimana caranya mengawinkan kedua strategi ini buat ngebangun mesin pemasaran jangka panjang yang super solid. Yuk, kita mulai. Gini, coba jujur deh ke diri Anda sendiri. Apakah strategi marketing Anda masih sangat bergantung sama kampanye jangka pendek yang meledak sesaat, terus hilang gitu aja? Di tengah bisingnya dunia pemasaran modern sekarang, kampanye model kembang api ini sering banget gagal ngasih dampak jangka panjang. Konsumen tuh gampang banget lupa. Kalau kita cuma muncul pas lagi ada peluncuran produk aja, wah, siap-siap aja deh tenggelam sama kompetitor. Oke, jadi ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari pergeseran paradigma, terus masuk ke model always on, cara integrasi medianya, sampai ke urusan dapur kayak anggaran, bauran media, dan pastinya pelacakan umpan balik. Singkat, padat, dan jelas. Bagian 1, pergeseran paradigma. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Kalau kita perhatiin, ada kontras yang lumayan tajam nih. Dulu tuh zamannya push media, di mana pemasar kayak menjejalkan iklan gitu aja ke audiens yang lagi pasif nonton TV. Tapi sekarang, kita bener-bener udah masuk ke era pull atau inbound. Konsumen sekarang tuh pegang kendali. Mereka yang proaktif nyari solusi buat masalah mereka, dan secara nggak langsung menarik konten Anda ke layar mereka lewat mesin pencari. Dan evolusi ini melahirkan apa yang kita sebut sebagai trialog. Jadi, udah bukan sekedar monolog atau dialog dua arah lagi. Bayangin aja sebuah kolom komentar atau forum online. Merek Anda, pelanggan pertama, pelanggan kedua, semuanya tuh bisa saling nimbrung dan interaksi di waktu yang sama. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma ngomong satu arah, tapi benar-benar memfasilitasi percakapan yang hidup itu. Nah, di titik inilah efek jaringan mulai unjuk gigi. Kita benar-benar bergeser dari model penyiaran luas satu arah, jadi interaksi komunitas yang sifatnya banyak ke banyak. Teknologi internet tuh memungkinkan kustomisasi massal yang luar biasa. Pelanggan bisa interaksi sama merek Anda, dan juga sama sesama pelanggan secara barengan di dalam satu ekosistem yang selalu online. Poin krusialnya di sini adalah media digital itu sifatnya lean forward, alias condong ke depan. Konsumen gak lagi rebahan santai sambil nonton TV, tapi mereka tuh benar-benar fokus, interaktif, dan jujur aja, gak sabaran. Artinya apa? Kesan pertama dan kecepatan situs web Anda itu harganya mati. Kalau loadingnya lambat atau navigasinya bikin pusing, ya udah, mereka bakal langsung kabur ke kompetitor dalam hitungan detik. Masuk ke bagian 2, model always on. Ngeliat konsumen yang makin proaktif dan gak sabaran ini, gimana cara kita ngeresponsnya? Sederhananya gini, komunikasi always on itu berarti mesin pemasaran Anda nggak boleh mati. Nggak bisa lagi tuh kita sembunyi dan baru heboh pas ada peluncuran produk besar. Kita harus secara konsisten berinvestasi di media digital, baik itu yang berbayar, yang kita miliki maupun yang kita peroleh, supaya merek kita tuh selalu siap sedia ngejawab niat beli pelanggan. Kapanpun mereka nyari, kita ada. Bagian 3, mengintegrasikan digital dan tradisional. Sekarang, mari kita bawa teori always on tadi ke ranah strategi nyata. Tentu, media digital itu luar biasa fleksibel ya, bisa penargetan mikro dan disesuaikan secara real time. Tapi jangan buru-buru ninggalin media tradisional. Media yang sifatnya statis ini masih punya peran yang super penting, terutama buat ngebangun kesadaran merek secara masif dan instan di tengah masyarakat luas. Jadi ingat ya, media tradisional itu sama sekali belum mati. Rahasia dari merek-merek raksasa saat ini adalah gimana mereka nemuin harmoni dari keduanya. Kita manfaatin jangkauan luas dari media penyiaran tradisional buat nebar jaring, terus kita pakai presisi digital buat terus berinteraksi dan mengonversi prospek tadi secara berkelanjutan. Bagian 4, penganggaran dan bauran digital. Teorinya udah, sekarang urusan dompet. Waktu nyusun bauran media, pilihannya itu kan banyak banget ya. Tapi sebenarnya ini semua bisa disederhanakan jadi 3 keranjang utama. Ada media berbayar atau paid, kayak iklan mesin pencari. Terus ada media yang dimiliki atau owned, seperti website Anda sendiri. Dan yang ketiga, media yang diperoleh atau earned, kayak sebutan organik atau ulasan dari pelanggan. Nah, coba kita intip realita alokasi anggaran retail pada umumnya. Kelihatan banget kan kalau pencarian, baik organik maupun berbayar, dan kunjungan langsung tuh mendominasi porsi kuenya. Kadang pemasar suka mikir mereka harus jor-joran buang uang di media sosial, padahal diversifikasi yang kuat di mesin pencari itu justru fondasi aliran kunjungan yang paling stabil dan bisa diandalkan. Terus gimana cara eksekusi langkah demi langkahnya? Gampang, mulai aja dengan menetapkan target yang super spesifik.
Dari situ gali wawasan audiens buat nentuin segmen yang pas. Baru deh setelah itu kembangin penawarannya, atur anggaran bauran medianya, dan satukan semuanya jadi satu jadwal kampanye terintegrasi yang rapi jali. Bagian 5, pelacakan konversi dan umpan balik. Ini kepingan terakhirnya nih. Jadi gini, ada 4 elemen utama sekaligus hambatan dalam pemasaran internet. Sehebat apapun Anda ngedesain pesan, kalau situs web Anda penuh dengan gangguan teknis, misalnya loadingnya lama banget, pesan itu nggak akan pernah nyampe atau dipahami sama audiens. Makanya, sistem analitik dan umpan balik Anda itu krusial banget buat jadi detektor masalah. Dan siklus umpan balik ini wajib banget dilacak lapis demi lapis dari atas ke bawah. Kita nggak bisa lagi main tebak-tebakan. Gunakan kerangka kerja ini buat ngelacak perjalanan audiens, mulai dari jangkauan tayangan iklan, seberapa banyak sih yang ngeklik dan ngambil tindakan, terus berapa banyak yang akhirnya berkonversi jadi prospek, sampai akhirnya berapa yang jadi pelanggan setia yang terus terhubung sama merek Anda. Nah, sebagai penutup, coba deh lirik rencana pemasaran Anda sekarang. Apakah masih berupa rentetan kampanye terputus yang cuma meledak sesaat kayak kembang api? Atau Anda udah siap ngebangun mesin always on yang benar-benar terintegrasi dan kerja nonstop buat pelanggan Anda? Pikirkan baik-baik ya. Mulai berbenah dari sekarang dan terima kasih udah ngikutin penjelasan kita kali ini. Sampai jumpa!